Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas film Cinderella versi manusianya. Mungkin hampir semua orang sudah tahu lah ya sama cerita Cinderella, tapi bolehlah kita kembali flashback dan bernostalgia bersama tentang Cinderella. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Di awal film, ada sebuah keluarga bahagia yang baru dikaruniai seorang putri yang sangat cantik yang diberi nama Ella. Ibu Cinderella adalah wanita cantik yang memiliki kebaikan hati layaknya peri. Keluarga mereka tinggal di sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh hutan. Ella kecil memiliki banyak peliharaan binatang yang dia jadikan sebagai teman. Sedangkan sang ayah adalah seorang pedagang sukses yang sering berkeliling Eropa. Ella selalu menantikan kepulangan ayahnya dan hari paling bahagia bagi Ella adalah hari saat ayahnya itu pulang ke rumah. Namun di mana ada kebahagiaan, di situ juga ada kesedihan. Nah, tiba-tiba ibunya Ella itu harus meninggalkannya di usia yang masih sangat muda. Sebelum meninggal, ibunya memberikan satu nasihat terakhir untuk Ella. Ibunya berharap Ella bisa hidup dengan memiliki keberanian dan kebaikan hati. Waktu pun terus berlalu hingga Ella kini telah beranjak remaja. Duka kesedihannya dulu sekarang telah berubah menjadi kenangan. Suatu ketika Ella yang sedang berbincang bersama ayahnya, tiba-tiba ayahnya itu mengutarakan niatnya untuk menikah lagi. Dia meminta izin pada Ella untuk menikahi janda dari ketua serikat pedagang. Ella yang tumbuh menjadi remaja dengan kebaikan hati seperti ibunya pun mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi demi kebahagiaan ayahnya itu. Akhirnya ibu tiri Ella yang dipanggil Lady dan kedua putrinya yang bernama Anastasia dan Brizella tinggal bersama Ella di rumah besarnya itu. Lady ini adalah wanita kelas atas tenan anggun tapi nggak memiliki kebaikan hati sama sekali. Baginya yang terpenting adalah kebahagiaan kedua putrinya itu. Dia menandai kehidupan barunya dengan menggelar pesta di kediamannya Ella. Sedangkan Ella yang sama sekali nggak dianggap olehnya itu hanya bisa ngobrol dengan sahabat-sahabat tikusnya yang dia beri nama Jacqueline, Teddy, Matilda, dan Gus-Gus. Kemudian dia menemui ayahnya yang ternyata akan kembali bepergian selama beberapa bulan ke depan. Ella kembali sedih mendengar ayahnya akan pergi lagi karena dia belum lama berada di rumah. Ella juga berpesan pada ayahnya untuk kembali ke rumah dengan selamat. Ayahnya itu berjanji bahwa dia akan pulang dengan selamat dan ayahnya juga meminta pada Ella untuk bersikap baik pada ibu dan saudara tirinya. Biarpun kadang mereka mungkin agak bersikap enggak baik kepadanya. Akhirnya di hari ayahnya pergi itu Ella harus melepasnya dengan kesedihan. Setelah itu hari-hari Ella dipenuhi dengan penderitaan mulai dari ibu dan saudari tirinya yang menampakkan jati diri mereka yang sebenarnya nih guys. Ella harus menyerahkan kamarnya untuk ditempati oleh kedua saudara tirinya, sedangkan dia disuruh tidur di loteng oleh ibu tirinya. Tapi dengan pikiran positif dan kebaikan hatinya, Ella sama sekali gak mengeluh dan justru mengambil hikmahnya. Dengan tidur di loteng jadi gak ada yang mengganggunya dan dia juga dapat bermain dengan teman-teman tikusnya itu. Di balik penderitaan yang dihadapinya, Ella masih memiliki saat-saat bahagia, yaitu ketika dia menerima surat dari ayahnya. Namun suatu sore Ella mendapatkan kabar yang sangat sedih bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena jatuh sakit selama di perjalanan. Sebelum meninggal, ayahnya itu memberikan Ella kenang-kenangan yang berupa sebuah ranting dahan pohon, sedangkan ibu dan saudari tirinya yang juga mendengarnya sama sekali gak merasa sedih, namun lebih merasa ketakutan akan jatuh miskin. Belum hilang kesedihan Ella, dia harus mendapat penderitaan yang lebih besar lagi dengan menjadi pembantu di rumahnya sendiri karena ibu tirinya memecat semua pekerja di rumahnya demi menghemat keuangan. Sejak saat itulah malah Ella yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari bersih-bersih, mencuci pakaian hingga memasak, bahkan melayani ibu dan saudara tirinya. Bahkan parahnya lagi, Ella juga diberi makan dengan sisa makanan dari bekas ibu dan saudari tirinya. Namun begitu dia masih mau berbagi dengan teman-teman tikusnya. Ini karena saking dia itu punya hati baik banget.
Pagi hari, Ella bangun dengan banyak abu di wajahnya karena dia itu tidur di depan perapian, dan karena wajahnya penuh dengan abu, Anastasia pun mengejeknya dengan sebutan Cinder yang dalam bahasa Prancis berarti abu, dan digabung dengan namanya akhirnya menjadi Cinderella yang berarti manusia abu dan pekerja rendahan. Akhirnya ibu dan saudari tirinya memanggilnya Cinderella. Mulai saat itu, Cinderella ingin ikut sarapan dengan mereka tapi nggak diizinin oleh ibu tirinya itu dan membuatnya harus makan sendirian. Sehebat-hebatnya manusia menahan marah, tapi dia memiliki batas kesabaran, dan Cinderella sudah capek dengan kelakuan ibu dan saudara tirinya. Dia diperlakukan gak adil oleh keluarga tirinya itu. Dia pun pergi ke hutan menaiki kudanya untuk melampiaskan amarahnya. Tapi siapa sangka di hutan dia itu bertemu dengan rombongan pangeran yang bernama Kit yang sedang berburu rusa. Pangeran Kit itu langsung terpesona begitu bertemu dengan Cinderella, gadis cantik dan jujur yang memiliki kebaikan hati. Pada saat itu Cinderella tuh gak tahu kalau Kit adalah seorang pangeran di kerajaan. Dia itu hanya mengira kalau Kit hanya pria yang sedang magang di istana. Pangeran Kit sangat penasaran dengan sosok Cinderella, tapi Cinderella itu gak memberitahu siapa dirinya. Dan saat itu adalah pertama kalinya bagi Cinderella bertemu dengan seorang pria dewasa, dan dia pun sedikit ada perasaan ke pria itu. Cinta pandangan pertama. Di istana kerajaan, Pangeran Kit baru saja mengetahui bahwa ayahnya sedang menderita penyakit serius. Ayahnya yang merupakan seorang raja meminta Kit untuk gak khawatir karena semua manusia pasti akan mati. Mereka berdua pergi ke studio lukis dengan ditemani oleh Grendak atau penasehat kerajaan dan kapten, yaitu kepala pengawal kerajaan pangeran. Hari itu Kit akan dilukis sebagai pemeriah pesta dansa yang akan diadakan oleh istana untuk mencari calon pengantin untuk Pangeran Kit. Pangeran Kit pun setuju untuk mengadakan acara itu, tapi dia itu meminta satu syarat, yaitu meminta seluruh rakyat, baik rakyat bangsawan maupun rakyat jelata, diperbolehkan untuk datang menghadiri acara tersebut. Tentu saja Pangeran Kit mengatakan cara itu agar dia itu dapat bertemu kembali dengan Cinderella. Raja meminta saran dari kapten dan Grendak tentang syarat pangeran itu. Kapten dan Grendak dengan senang hati menyetujuinya. Namun untuk calon pengantin itu tetap harus seorang putri dari kerajaan lain, gak boleh dari rakyat biasa. Undangan pesta dansa itu pun sudah tersebar ke seluruh negeri, termasuk pada Cinderella yang saat itu sedang berada di pasar. Dia dengan sangat gembira memberitahu berita itu kepada ibu dan saudara tirinya karena berharap dia bisa datang untuk pesta itu dan bertemu lagi dengan Pangeran Kit. Cinderella lalu membantu Anastasia dan Brizella mengenakan gaun pestanya. Tapi kedua saudari tirinya itu mengejek Cinderella karena belum pernah bertemu dengan seorang pria. Cinderella kemudian bilang kalau dia mengenal satu pria yang sangat baik. Lalu Cinderella pergi setelah melihat tingkah konyol mereka di situ. Cinderella harus menjahit gaun pestanya sendiri karena ibu tirinya itu nggak mau membelikannya. Namun kadang kenyataan nggak seindah harapan. Di malam pesta dansa itu, Cinderella yang sudah mengenakan gaun pestanya dilarang ikut oleh ibu tirinya karena ibu tirinya itu gak ingin melihat kedua anaknya itu pergi bersama Cinderella yang seorang pembantu. Bahkan ibu tirinya itu dengan tega merobek gaun peninggalan ibunya yang sudah susah payah dijahit oleh Cinderella. Udah gak mau membelikan dan ini tuh malah dirobek juga. Cinderella hanya bisa meratapi dengan sedih keberangkatan mereka, dan saat itu ketika sedang menangis, dia itu dikagetkan oleh seorang nenek yang tiba-tiba meminta segelas susu. Nenek tua itu mengaku sebagai ibu perinya Cinderella. Awalnya Cinderella itu gak percaya karena dia itu hanya menganggap ibu peri sebagai dongeng untuk anak-anak. Lalu tiba-tiba nenek tua itu melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ibu peri. Tanpa membuang banyak waktu, ibu peri langsung mencari sesuatu untuk bisa dijadikan kereta kuda. Dia menggunakan sebuah labu untuk dijadikan gerobak keretanya, dan dengan ayunan tongkatnya, abrakadabra, labu itu berubah menjadi kereta emas. Cinderella yang melihat hal itu pun akhirnya percaya kalau dia itu memang benar-benar ibu peri. Untuk menarik gerobak keretanya itu, ibu peri menyulap keempat tikus sahabat Cinderella itu menjadi 4 ekor kuda putih. 2 kadal di situ juga disulapnya untuk menjadi pelayan, dan seekor angsa disulapnya menjadi kusir keretanya. Lalu Cinderella meminta ibu peri untuk memperbaiki gaunnya yang rusak. Kemudian ibu peri langsung mengayunkan tongkatnya dan berubahlah Cinderella menjadi seperti ini. Kereta sudah siap, gaun pun sudah mewah, namun sepatu Cinderella ternyata sangat
sangat jelek. Ibu peri itu kemudian membuatkan sepatu yang terbuat dari kaca untuk Cinderella. Sebelum berangkat, ibu peri itu berpesan kepada Cinderella kalau sihirnya itu hanya bisa bertahan sampai jam 12 malam aja, sehingga dia harus pulang sebelum itu. Dia pun gak perlu khawatir akan dikenali oleh ibu atau saudara tirinya karena sudah diberikan mantra supaya gak ada yang kenal sama Cinderella kecuali si Pangeran Kit. Di istana kerajaan, para tamu undangan sudah memenuhi tempat pesta dansa. Di saat petugas kerajaan sedang mengumumkan nama-nama tamu undangan, Pangeran Kit masih melihat ke sekelilingnya mencari di mana Cinderella berada, di mana gadis itu, di mana. Tapi sekali lagi sang raja mengingatkan pada Pangeran Kit bahwa yang dia pilih itu harus putri dari kerajaan lain, bukan dengan gadis yang gak dikenal yang baru dia temui di hutan. Grendak memperkenalkan seorang putri dari kerajaan Zaragoza yang bernama Putri Salina kepada pangeran. Namun kelihatannya Pangeran Kit itu gak tertarik, dan setelah itu biarpun terlambat, akhirnya Cinderella pun sampai di istana tepat saat petugas kerajaan mengumumkan bahwa pangeran akan memilih seorang wanita beruntung untuk diajaknya berdansa. Untuk pertama kalinya melihat kedatangan Cinderella, Pangeran Kit tanpa ragu langsung pamit dari Putri Salina dan menghampiri Cinderella untuk diajaknya berdansa. Lalu mereka pun berdansa mengikuti alunan musik dan disaksikan oleh semua orang yang hadir di pesta itu. Ibu dan saudara tirinya yang melihat benar-benar enggak mengenali siapa itu Cinderella. Lalu ibu tirinya Cinderella itu meminta kedua anaknya untuk ikut turun ke lantai dansa di tengah. Karena alunan musik yang masih mengayun, Pangeran Kit mengajak Cinderella untuk pergi. Cinderella akhirnya tahu kalau Pangeran Kit itu adalah anak dari raja dan dia itu begitu terkejut akan hal itu. Lalu setelah itu Pangeran Kit mengajak Cinderella ke taman karena begitu dia kembali ke pesta, ayahnya pasti akan menjodohkannya dengan putri dari kerajaan lain. Cinderella meminta Kit untuk memilih calon pengantinnya sendiri dan menyarankan agar dia membujuk ayahnya. Tapi bagi Kit untuk merubah pikiran ayahnya pasti memerlukan waktu yang lama. Mendengar itu Cinderella merasa kasihan pada Pangeran Kit karena nggak bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Sementara Grendak dan Kapten sedang mencari tahu siapa Cinderella sebenarnya. Grendak khawatir pangeran akan memilih Cinderella sebagai calon pengantinnya, padahal dia itu sudah dijodohin sama Putri Salina. Di tengah-tengah pembicaraan mereka itu, tiba-tiba ibu tirinya Cinderella itu muncul dan mendengar mereka. Sedangkan Pangeran Kit saat ini sedang mengajak Cinderella ke taman rahasianya. Di saat itu Cinderella menjatuhkan sepatu kaca indahnya dan Pangeran Kit dengan lembut memasangkannya kembali ke kakinya Cinderella. Pangeran Kit pun ingin mendengar cerita Cinderella tentang latar belakangnya dan siapa nama Cinderella yang asli. Namun saat Cinderella ingin memberitahu siapa dirinya itu, tiba-tiba waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Taulah ya harus ngapain. Sebelum pergi, Cinderella mengucapkan terima kasih atas malam yang indah ini. Dengan terburu-buru Cinderella menuju kereta kudanya yang sedang dijaga oleh kadal jadi-jadian yang sedang menikmati makanannya. Dia berlari melewati taman lalu kerumunan tamu yang sedang berdansa hingga dia menabrak sang raja. Di saat itu dia tuh sempat memberitahu sang raja nih bahwa pangeran sangat menyayanginya, dan di belakangnya Pangeran Kit itu masih berusaha untuk mengejarnya. Salah satu sepatunya Cinderella pun terlepas sebelum dia sampai ke kereta, tapi karena udah gak ada waktu lagi, dia pun meninggalkannya dan pergi dari istana. Pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Grendak langsung mengejar Cinderella sebelum dia melewati gerbang kerajaan. Tapi Cinderella itu berhasil melewati gerbang kerajaan dan si kadal menutup gerbangnya itu sehingga pasukan kerajaan gak bisa mengejarnya lagi. Lonceng jam kerajaan masih terus berdentang yang menandakan sudah lebih dari jam 12 malam. Sihir dari ibu peri itu pun perlahan demi perlahan mulai menghilang. Para kadal kembali menjadi kadal, si angsa kembali menjadi angsa, dan para tikus juga kembali menjadi tikus. Kereta yang dinaiki Cinderella pun mengecil dan kembali menjadi labu. Akhirnya semua kembali normal lagi dan mereka pun pulang ke rumah. Cinderella diiringi dengan rintikan hujan dan kebahagiaan sesaatnya Cinderella. Lalu ibu dan saudara tirinya yang sampai di rumah, mereka itu langsung membicarakan putri misterius yang beruntung banget diajak dansa oleh pangeran. Mendengar itu Cinderella hanya bisa tersenyum
karena sebenarnya putri misterius itu adalah dirinya sendiri. Namun ibu tirinya yang melihat perubahan sikap Cinderella yang terlihat agak aneh, ibu tirinya itu pun memberitahu bahwa putri misterius itu nggak akan bisa menikah dengan Pangeran Kit karena sebenarnya Pangeran Kit itu sudah dijodohkan sama Putri Selina. Lagi-lagi Cinderella berubah sikapnya dan kini menjadi sedih. Mendengar hal itu, Cinderella lalu menyimpan sepatu kacanya dan dia juga menulis kenangan indahnya bersama dengan Pangeran Kit di buku diary-nya. Singkat cerita, suasana duka sedang menghampiri keluarga kerajaan. Sang raja sudah sampai di penghujung hidupnya. Pesan terakhirnya kepada Pangeran Kit adalah untuk segera menikah dengan Putri Selina yang disarankannya itu demi kepentingan kerajaan. Tapi Pangeran Kit dengan lembut menolaknya karena baginya apa yang dibutuhkan kerajaan sudah ada dalam dirinya, yaitu keberanian dan kebaikan hati. Mendengar hal itu dan melihat sikap Pangeran Kit yang telah beranjak dewasa, sang raja pun akhirnya merestuinya untuk menikahi gadis yang dicintainya. Sebelum meninggal, dia menyarankan Pangeran Kit untuk melakukan sayembara menemukan gadis yang kehilangan sepatunya itu, dan akhirnya sang raja pun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan pangeran. Pangeran Kit telah naik tahta menjadi raja dan mereka mulai menyebarkan berita sayembara itu kepada seluruh rakyatnya. Cinderella yang mengetahui hal itu pun dengan semangat langsung menuju ke kamarnya dan mencari sepatu kacanya, namun gak disangka sepatunya itu hilang. Dan ternyata ibu tirinya lah yang mengambilnya. Ibu tirinya ingin membuat negosiasi dengan Cinderella. Dia boleh menikah dengan pangeran, tapi dengan syarat ibu tirinya lah yang nanti harus jadi nyonya kerajaan. Kemudian dia nanti akan menikahkan kedua anaknya itu dengan para bangsawan dan menyingkirkan Pangeran Kit dari kerajaan. Mendengar negosiasi konyol itu, untuk pertama kalinya Cinderella itu berani menentang perkataan ibu tirinya. Dia menolak dengan tegas dan membuat ibu tirinya itu marah sehingga menghancurkan sepatu kacanya Cinderella. Lalu ibu tirinya juga mengurung Cinderella di loteng dan gak boleh kemana-mana. Setelah itu ibu tirinya menemui Grendak dengan pecahan sepatu kaca Cinderella untuk membuat kesepakatan agar anak-anaknya dapat menikah dengan orang kaya. Grendak yang memang gak ingin Raja Kit menikah dengan rakyat jelata menerima kesepakatan yang diberikan oleh ibu tirinya Cinderella itu. Grendak membawakan sepatu kaca itu kepada Raja Kit dan bilang kalau itu ditemukan di jalan. Menurut Grendak, gadis misterius itu gak ingin ditemukan sehingga dia meninggalkannya begitu saja. Namun Raja Kit tetap bersikukuh untuk mencari gadis itu. Biarpun saat ditemukan gadis itu gak ingin menemuinya, Grendak pun bersedia mencarikan gadis itu. Namun jika gak menemukannya, pangeran harus mau menikah dengan Putri Selina. Pangeran pun menyetujuinya, tapi dengan satu syarat, Grendak harus bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Akhirnya sepatu kaca yang ditinggalkan Cinderella itu pun mulai berkeliling ke seluruh negeri untuk mencari pemiliknya. Grendak menempati janjinya untuk mencari pemiliknya dengan sungguh-sungguh dari para bangsawan sampai dengan rakyat jelata, di mana di rumah itu ada seorang gadis. Maka sepatu itu pun akan hinggap di situ. Setelah dicari kemana-mana, dia tetap aja nggak menemukan satu gadis pun yang kakinya pas di sepatu kaca itu. Hingga tibalah pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Grendak dan kapten itu di rumah Cinderella. Anastasia lah yang mencoba untuk pertama kali dan seperti dugaan kakinya itu nggak muat. 11-12 dengan Grizella, kakinya juga nggak muat di sepatu kaca itu. Lalu Grendak dan rombongannya yang ingin pergi dari rumah Cinderella itu tiba-tiba mendengarkan suara Cinderella yang sedang bernyanyi. Awalnya Grendak mengabaikannya dan menyuruh pasukannya untuk kembali ke kerajaan. Tapi tiba-tiba salah satu pasukan kerajaan membuka jubahnya dan ternyata dia adalah Raja Kit yang menyamar. Raja Kit menyuruh kapten untuk memeriksa siapa gadis yang sedang bernyanyi itu. Akhirnya kapten menemukan Cinderella di atas loteng dan membawanya menghadap ke Raja Kit. Raja Kit akhirnya mengetahui nama Cinderella dan latar belakangnya yang hanya gadis desa biasa. Tapi biarpun begitu, Raja Kit gak mempermasalahkannya dan tetap akan menerima Cinderella jika sepatunya itu pas di kakinya. Lalu Cinderella pun mencoba sepatu itu dan Raja Kit dan Cinderella itu terlihat sangat bahagia dan mereka pun akhirnya meninggalkan rumah itu.
Tapi sebelum pergi, Cinderella dengan kebaikan hatinya memaafkan perbuatan ibu dan saudari tirinya selama ini. Namun biarpun sudah dimaafkan oleh Cinderella, Lady dan kedua anaknya serta Grendak tetap akan dihukum dan diusir dari wilayah kerajaan. Akhirnya Raja Kit dan Cinderella menyelenggarakan pernikahannya di istana dan disaksikan oleh seluruh rakyat di negerinya itu. Mereka menjadi raja dan ratu yang penuh dengan kebaikan dan kelembutan hati, menjadi raja dan ratu terbaik yang pernah dimiliki oleh kerajaan. Dan film pun tamat. Oh ya maaf, belum berakhir kalau dongeng itu harus pakai akhirannya dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Nah, itu baru pas sakinah mawardah warohmah. Terima kasih sudah menonton video ini, meskipun ini tuh sangat tidak kita temui di kehidupan nyata, tapi ya udahlah ya. Namanya juga film. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe supaya saya semangat bikin kontennya. And see you on my next video. Bye bye.